Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikor, sedulur. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas di rumah saja. Karena dengan kita melakukan aktivitas di rumah saja, kita dapat membantu memutuskan rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang melandai di Indonesia, dan semoga Indonesia kembali dalam keadaan sehat dan dapat kembali dalam keadaan normal. Amin. Oke, di pertemuan online ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk itu perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah, NIM 139. Di sini saya selaku moderator dan pembicara pada pertemuan online ini. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 5. Ada Eva Ayu Aditya, NIM 116, Harats Igusti Aftani, NIM 136, dan juga Vanessa Yuliawan, NIM 140. Oke, seperti yang kita ketahui, dalam pembuatan skripsi ada dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini nanti akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya, dan khusus pada kelompok 5 ini akan membahas tentang metode penelitian kualitatif. Oke, langsung saja. Apa itu penelitian kualitatif? Nah, untuk sebelum masuk ke materi tersebut, perlu diketahui bahwasanya metode kualitatif ini terbilang agak baru karena ditemukan sesudah adanya metode kuantitatif, dan metode kualitatif ini dikenal sejak tahun 1960. Walaupun demikian, ilmu antropologi dan sosiologi sudah menggunakan pendekatan kualitatif ini sejak lama, dan metode kualitatif ini disebut juga dengan metode alternatif. Dan menurut Criswell, penelitian kualitatif ini adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk memahami suatu gejala sentral atau fenomena yang terjadi pada masyarakat ini. Dan untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut, dan sang peneliti ini mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas untuk menggali suatu informasi yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Dan kemudian informasi tersebut dianalisis oleh peneliti, dan kemudian hasil akhir tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Dan tentu saja hasil penelitian kualitatif ini dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan dari banyaknya partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut. Dan metodologi kualitatif ini memerlukan partisipan yang benar-benar sebagai subjek, bukan objek. Dan disinilah partisipan menemukan dirinya sebagai orang yang berharga karena informasinya sangat bermanfaat bagi penelitian tersebut. Dan metode penelitian ini memberikan ruang yang besar untuk partisipan, karena partisipan hanya menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan dan memilih jawaban yang sudah tersedia. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, sehingga penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga bisa bertanya, menganalisis dan mengonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Dan
penelitian kualitatif ini digunakan untuk masalah yang belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk mengetahui interaksi sosial, untuk mengembangkan teori dan memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Nah, untuk itu seorang peneliti kualitatif hendaknya memiliki kemampuan pemikiran yang besar dan keberanian, dan juga memiliki rasa ingin tahu sehingga dapat memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapinya. Dan seorang peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat, terlibat dengan partisipan atau masyarakat, berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan, dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih kompresif tentang situasi setempat. Nah, dengan begitu penelitian kualitatif ini dapat menjadi pilihan untuk pembuatan suatu skripsi. Sebagai contoh ini, kita dapat mengambil suatu masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini, yaitu COVID-19. Nah, di situ kita dapat membuat suatu penelitian kualitatif, ya, berupa mencari informasi-informasi melalui wawancara atau pengajuan pertanyaan terhadap entah itu tim medis atau masyarakat di sekitar kita, entah itu pasien yang sembuh karena COVID-19 ini. Ya, di situ kita dapat mencari informasi dan menganalisis hasil wawancara yang kita ajukan dalam bentuk laporan tertulis. Pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis penelitian kualitatif. Di situ ada biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, studi kasus, studi dokumen, pengamatan alami, penelitian historis, dan wawancara terpusat. Oke, yang pertama ada biografi. Penelitian jenis ini merupakan penelitian mengenai kehidupan seseorang dan pengalamannya yang dianggap penting dan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun komunitas. Dan penelitian ini ditulis kembali dengan mengumpulkan dokumen, arsip-arsip, keterangan dari orang yang ditulis biografinya. Dan tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan epifani, yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Dan data yang diperoleh diinterpretasi oleh si peneliti seolah-olah peneliti sedang menuliskan pengalaman dirinya sendiri. Kemudian dalam pembuatan biografi ini terdapat langkah-langkah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengorganisir file pengalaman objektif tentang hidup responden. Dan di sini peneliti mencari informasi responden dan menulis informasi tersebut dari tahap kanak-kanak sampai lansia secara kronologis. Berdasarkan perjalanan hidup atau pengalaman yang telah beliau lalui. Yang kedua, membaca keseluruhan kisah kemudian direduksi dan diberi kode. Terus yang ketiga, kisah yang didapatkan kemudian diatur secara kronologis. Cerita-cerita yang dicari melalui buku atau internet tersebut dirangkum
oleh peneliti secara kronologis. Yang selanjutnya, yang keempat, peneliti mengidentifikasi dan mengkaji makna kisah yang dipaparkan serta mencari epifani dari kisah tersebut, mencari hal-hal yang menarik apa saja yang terdapat dalam pengalaman tersebut. Selanjutnya, yang kelima, peneliti juga melihat struktur untuk menjelaskan makna seperti interaksi sosial di dalam sebuah kelompok, budaya, ideologi, dan konteks sejarah, kemudian memberi interpretasi pada pengalaman hidup individu. Yang terakhir, yang keenam, kemudian riwayat hidup responden tersebut ditulis dengan bentuk narasi yang berfokus pada proses dalam hidup individu tersebut dan teori yang berhubungan dengan pengalaman hidupnya dan keunikan hidup individu tersebut. Kemudian yang kedua ada fenomenologi. Fenomenologi ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang konsep dasarnya adalah kompleksitas realitas atau masalah itu disebabkan oleh pandangan atau perspektif objek. Dan oleh karena itu fenomenologi ini melalui wawancara yang mendalam, dan sehingga peneliti fenomenologi ini berupaya memahami perilaku orang melalui pandangannya. Dan fenomenologi ini menggunakan orang sebagai objek kajian, bukan teks atau organisasi dan sebagainya. Lalu penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Fenomenologi berusaha memahami budaya lewat pandangan pemilik budaya atau pelakunya. Dan terdapat 3 tahap dalam metode fenomenologis, yaitu yang pertama reduksi fenomenologis, yang kedua reduksi eidetis, yang ketiga ada reduksi transendental. Dan fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena yang pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Dan berikut ada langkah-langkah dalam penelitian fenomenologi. Yang pertama, peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran secara menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan. Yang kedua, membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting, kemudian melakukan pengkodean data tersebut. Yang ketiga, menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontal dating. Yang keempat, pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam satu unit, lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Yang kelima, peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut hingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Yang keenam, peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut. Yang terakhir, setelah peneliti menjelaskan secara naratif, kemudian baru membuat laporan pengalaman setiap partisipan, dan setelah itu gabungan dari gambaran tersebut ditulis dalam laporan tertulis. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh saudara Vanessa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini perkenalkan, nama saya Vanessa Yuliawan, akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang selanjutnya ada jenis penelitian kualitatif grounded theory. Salah satu ahli yang bernama Mujia Raharjo menjelaskan bahwa pengertian grounded theory ini adalah penelitian yang berangkat tanpa teori untuk mengumpulkan data penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori dari fenomena sosial berdasarkan data di lapangan. Dalam penelitian ini, apabila meneliti itu harus mengumpulkan suatu data di lapangan, karena kan penelitian grounded ini dilahirkan dari data, bukan dari teori yang sudah adanya. Tujuan penelitian grounded teori ini adalah untuk menghasilkan suatu penemuan atau situasi yang berhubungan dengan kondisi tertentu pada suatu peristiwa yang akan kita lakukan penelitian tersebut. Dalam situasi di mana individu saling berhubungan, saling bertindak, dan dalam suatu proses ini harus adanya proses dan respon yang nantinya pendekatan grounded ini adalah untuk mengembangkan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa yang akan dipelajari. Dalam metode penelitian grounded ini, peneliti berpikir kosong atau teori-teori terhadap objek yang akan diteliti, sehingga nanti penelitian grounded teori ini dapat diperoleh dari lapangan yang nantinya akan dikembangkan secara induktif oleh orang peneliti tersebut. Di sini ada langkah-langkah grounded teori. Yang pertama yaitu mengorganisir data. Sebelum kita melakukan penelitian, kita diharuskan mengorganisir data. Mengorganisir data ini bisa diartikan sebagai yang nantinya akan kita lakukan di dalam atau di luar lapangan tersebut. Dan selanjutnya ada membaca keseluruhan informasi dan memberi kode. Setelah kita mempersiapkan atau mengorganisir data, selanjutnya kita harus membaca informasi di mana kita penelitian yang akan kita lakukan ini harus sesuai dengan penelitian yang kita tekuni, seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar. Yang ketiga yaitu open coding. Open coding ini bisa diartikan sebagai kategori informasi tentang peristiwa yang akan dipelajari. Informasi penelitian yang akan kita lakukan, selanjutnya kita harus memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang akan dipelajari melalui data di lapangan tersebut. Yang keempat yaitu axial coding. Axial coding ini bisa diartikan sebagai mengidentifikasi suatu peristiwa. Peristiwa di sini diartikan peristiwa penelitian yang akan kita teliti melalui kondisi-kondisi maupun penggambaran peristiwa yang terjadi di lapangan. Yang kelima, setelah kita melakukan identifikasi ini, kita juga harus memilih identifikasi yang nantinya ini merupakan suatu jalan cerita dari penelitian yang kita lakukan. Dalam kategori selective coding ini hampir persis dengan axial coding yang nantinya akan berhubungan erat dengan selective coding ini pada mengembangkan dan merancang suatu keadaan sosial, sejarah, dan yang mempengaruhi peristiwa. Dalam mengembangkan dan menerangkan keadaan sosial ini, keadaan sejarah ini sangat bergantung terhadap suatu peristiwa yang akan kita lakukan.
Dengan kata ini kita bisa mengembangkan dan juga menggambarkan suatu kondisi peristiwa yang kita lakukan di luar lapangan tadi dengan kondisi-kondisi peristiwa yang ada di lapangan. Yaitu selanjutnya yaitu ada penelitian etnografi ini bisa diartikan sebagai aktivitas penelitian yang bertugas untuk mendeskripsikan sebuah kebudayaan, di mana kebudayaan ini menjelaskan suatu aktivitas yang dipelajari dalam peristiwa-peristiwa penelitian yang kita lakukan. Tujuan penelitian etnografi ini untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang maupun kehidupan di dunianya. Karena dalam melakukan penelitian etnografi ini dilaksanakan di dalam latar alami, sehingga penelitian etnografi ini harus sama persis dengan data di lapangan. Dan penelitian etnografi ini sebagai penelitian lapangan ini observasi yang mendalam sehingga memerlukan waktu yang sangat lama di lapangan. Penelitian etnografi ini bertujuan untuk memahami suatu keadaan di lapangan yang akan kita teliti, yang nantinya bisa kita observasi dan kita teliti secara mendalam melalui wawancara maupun kelompok maupun organisasi secara mendalam dalam konteks kebudayaan. Etnografi ini mempelajari tentang dokumen artefak seperti kebudayaan maupun penelitian bahasa maupun interaksi antar kelompok dari suku maupun dari organisasi lainnya. Dalam penelitian lainnya atau penelitian kualitatif yang lainnya, dikarenakan konteks penelitian etnografi ini dianalisis selama penelitian ini di lapangan sesuai konteks atau situasi yang terjadi pada saat dikumpulkan dan setelah selesai dikumpulkan. Di samping deskripsi kebudayaan, penelitian etnografi juga mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok. Langkah-langkah dalam menganalisis penelitian etnografi ini, yang pertama yaitu mengorganisir file ini seperti halnya mempersiapkan file yang akan kita lakukan di dalam lapangan. Tidak berbeda sama penelitian lainnya, seperti halnya kita harus mempersiapkan penelitian etnografi ini secara detail. Yang kedua yaitu membaca keseluruhan informasi dan memberi kode. Setelah kita mempersiapkan file yang akan kita teliti di lapangan, selanjutnya kita harus membaca keseluruhan informasi suatu peristiwa yang akan kita teliti dengan memberikan suatu arahan dan pemahaman tersebut. Yang ketiga yaitu menguraikan setting sosial dan peristiwa yang diteliti. Dalam menguraikan setting sosial ini, kondisi suatu sosial juga berpengaruh terhadap peneliti. Yang keempat ada menginterpresentasikan penemuan. Dalam menginterpresentasikan penemuan ini menuntut untuk bisa memaparkan seperti apa kejadian lapangan yang setelah diteliti oleh seorang peneliti tersebut. Dengan kata lain, harus bisa menjabarkan dengan keadaan lapangan yang diteliti tersebut. Yang kelima yaitu menyajikan presentasi berupa tabel, gambar, atau uraian. Dalam menyajikan presentasi, setelah kita bisa kita juga bisa memberikan penjelasan tabel, gambar, atau uraian agar seorang pembaca atau peneliti juga lebih
percaya mengenai peneliti yang kita lakukan di lapangan. Yang selanjutnya yaitu ada jenis penelitian kualitatif studi kasus. Salah satu ahli peneliti yang bernama Profesor Mujia Raharjo menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, atau satu organisasi dalam kegiatan yang sebagian dalam waktu tertentu. Tujuan penelitian studi kasus ini adalah untuk menganalisis atau menghasilkan sebuah teori bagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip lainnya. Bahwa penelitian studi kasus adalah suatu eksplorasi atau masalah dengan batasan terperinci dalam pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi penelitian yang mana dalam penelitian ini dibatasi waktu dan tempat. Kasus-kasus yang dipelajari berupa program peristiwa, aktivitas, atau individu. Dalam penelitian studi kasus ini, penelitian di lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah, keadaan, dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Dalam interaksi lingkungan, dalam studi kasus ini bersifat apa adanya, tidak neko-neko atau apa adanya dalam keadaan bila hanya dipusatkan pada fase tertentu. Hanya saja dalam memperoleh gambaran secara umum, studi kasus ini harus dipaparkan secara jelas, yang artinya hanya ditujukan untuk memperoleh gambaran umum, namun tanpa menemukan suatu atau beberapa aspek kasus seperti kasus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam. Dalam studi kasus ini, peristiwa atau objek penelitian itu harus sering melakukan penelitian studi kasus untuk menyarankan tahapan dan melakukan penelitian studi kasus. Dalam studi kasus ini, ada pun langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan suatu studi kasus ini. Yang pertama yaitu menentukan dan mendefinisikan pertanyaan penelitian. Sebelum kita melakukan penelitian studi kasus ini, kita harus menentukan dan mendefinisikan pertanyaan yang akan kita teliti kepada seorang atau objek yang akan kita teliti. Yang kedua yaitu pilih kasus dan menentukan data teknik pengumpulan dan analisis. Setelah kita menentukan, lalu kita bisa mengumpulkan dan menganalisis data apa yang akan kita berikan pada objek yang kita teliti tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada persiapan untuk mengumpulkan data. Setelah menentukan data yang akan kita kumpulkan dan akan kita analisis, nah kita itu harus mengumpulkan data dari objek di mana objek penelitian yang akan kita teliti tersebut. Dan yang keempat ada kumpulan data di lapangan. Setelah kita mengumpulkan data, kita juga harus mengumpulkan data di lapangan untuk sasaran sebagai objek yang akan kita teliti. Dari lapangan tersebut, nanti kita bisa mengevaluasi dan menganalisis data. Mengevaluasi dan menganalisis data ini, kita juga bisa mengembangkan suatu objek di mana kita evaluasi dari orang-orang yang akan kita teliti tersebut. Dan yang keenam yaitu menyiapkan laporan. Setelah semuanya selesai, kita tinggal menyiapkan laporan yang akan kita teliti, yang sudah kita teliti dalam studi kasus penelitian
yang kita teliti tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada jenis penelitian kualitatif. Ada 4 jenis penelitian kualitatif yang selanjutnya, yaitu studi dokumen atau teks, yang kedua yaitu pengamatan alami, yang ketiga yaitu penelitian historis, dan yang keempat yaitu wawancara terpusat. Yang pertama, penjelasan yang pertama mengenai studi dokumen atau teks. Ini bisa diartikan sebagai kajian atau menitik beratkan pada analisis atau interpretasi. Bahan tulis berdasarkan konteksnya, bahannya bisa berupa catatan yang dipublikasikan, seperti buku, teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu ada pengamatan alami. Dalam melakukan penelitian kualitatif ini, kita juga bisa melakukan observasi menyeluruh pada sebuah latar tertentu tanpa sedikit pun mengubahnya. Tujuan dari pengamatan alami ini adalah untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu, seperti mengamati sekelompok anak ketika bermain dengan teman-temannya, untuk memahami perilaku interaksi sosial mereka. Ya, kita itu bisa mengamati secara alami di objek tersebut. Yang ketiga yaitu penelitian historis. Penelitian historis ini bisa diartikan sebagai salah satu penelitian yang mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematik. Penelitian historis ini berkaitan dengan kejadian masa lalu untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab, pengaruh, dan perkembangan kejadian yang mungkin membantu dengan memberikan informasi pada kejadian sekarang serta mengantisipasi kejadian yang akan datang atau kejadian yang akan datang. Dalam penelitian historis ini, seperti halnya sejarah yang akan berkembang mungkin akan menjadi dan membantu memberikan informasi dalam kejadian yang nantinya akan berpengaruh pada masa yang akan datang. Yang keempat yaitu ada wawancara terpusat. Wawancara terpusat ini bisa diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh informasi yang tujuannya nanti seperti halnya tanya jawab secara tatap muka antar pewawancara peneliti atau dengan informan atau menggunakan pedoman wawancara. Seperti halnya kita bisa mewawancarai langsung dalam penelitian kualitatif ini dengan cara tatap muka. Kita memberikan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh seorang yang akan kita teliti atau tanggapan dari seseorang yang akan kita teliti tersebut.